siang semuanya. Kali ini kita akan membahas bersama-sama beberapa soal-soal matematika. Kita lihat soalnya. Yang pertama diketahui jika 2x kurang 10 pangkat x pangkat 2 kurang 1 sama dengan kurang 36 sama dengan 1, maka banyaknya nilai x yang memenuhi adalah berapa? Ya, jadi x-nya ada 2k, x-nya ada 3k, x-nya ada 4k, atau x-nya ada 5. Nah, ini adalah soal materi eksponen ya, secara khusus persamaan eksponen. Nah, ada beberapa sifat di dalam eksponen yang perlu kita ketahui sebelum menjawab soal ini. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa A pangkat 0, semua bilangan di pangkat 0 itu adalah 1. Ya, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi kalau 0 pangkat 0 itu bukan 1 tetapi tidak terdefinisi. Tapi kalau 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, min 1 pangkat 0, setengah pangkat 0 itu hasilnya 1. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi 1 dipangkatkan bilangan berapapun itu sama dengan 1. Kemudian, nah ini ada sifat di persamaan eksponen atau persamaan bentuk pangkat. Kalau kita punya A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka kita bisa simpulkan M-nya sama dengan N-nya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya A pangkat M, itu sama dengan B pangkat M. Ya, jadi sekarang pangkatnya yang sama, maka ini kita bisa simpulkan A-nya sama dengan B. Oke. Nah, kita rubah dulu bentuk dari persamaan yang diketahui. Jadi Bapak tulis ulang. 2x kurang 10 pangkat x kuadrat kurang 36 sama dengan 1. Oke, kita rubah dulu ini 1. Ingat tadi sifatnya, semua bilangan di pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi 2x kurang 10 pangkat x kuadrat kurang 36, ya kan, sama dengan 2x kurang 10 pangkat 0. Oke, nah kemudian sekarang kita ubah bentuknya ya. Ini tadi kita pakai sifat A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N. Sehingga ini kita bisa simpulkan X kuadrat kurang 36 itu hasilnya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, berarti ini kita dapat X kuadrat sama dengan, pindah ruas 36-nya jadi 36. Ya, positif ya. Nah, kemudian, nah ini kan X kuadrat sama dengan 36. Berarti kalau kita mau cari nilai X, kita cari bilangan berapa yang di pangkat 2 hasilnya 36 ya. Jadi berapa pangkat 2 hasilnya sama dengan 36. Nah, berarti atau dengan kata lain X-nya adalah akar pangkat 2 dari 36. Nah, tapi ingat bilangan pangkat 2 ini unik. Kenapa unik? Karena positif di pangkat 2 hasilnya positif. Negatif di pangkat 2 juga hasilnya positif. Ya, jadi kita bisa tulis plus minus. Oke, sehingga dari sini kita dapat yang positifnya X sama dengan positif akar 36, 6. Cocok ya, 6 pangkat 2, 36. Atau yang kedua kita ambil yang
negatif akar 36 sama dengan negatif 6. Cocok ya, karena negatif 6 pangkat 2 atau negatif 6 kali negatif 6 hasilnya juga 36. Ya, jadi kalau sudah ada persamaan pangkat 2 seperti ini, hati-hati. Karena pangkat 2 itu bisa mencakup bilangan positifnya, bisa juga mencakup bilangan negatifnya. Kecuali ada keterangan lain di soal yang diketahui. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena masih ada satu lagi ini ya. A pangkat M sama dengan B pangkat M, maka kita simpulkan A sama dengan B ya. Sehingga soal ini 2x kurang 10 pangkat x kuadrat kurang 36 sama dengan 1, bisa kita ubah bentuknya menjadi 2x kurang 10 pangkat x kuadrat kurang 36 1 pangkat x kuadrat kurang x kuadrat kurang 36. Nah, sudah ya, pangkatnya sudah sama, berarti yang bawahnya kita bisa samakan ya. Berarti 2x kurang 10 sama dengan 1 ya. Berarti kita dapat 2x sama dengan, 10-nya pindah ruas, hasilnya ditambah ya. Jadi 1 tambah 10, 11. Sehingga kita dapat x sama dengan 2-nya pindah ruas, ini kali pindah ruas jadi bagi ya, 11/2. Nah, yang ditanya di soal adalah jumlah nilai X. Berarti ada 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya B. Ada 3 nilai X yang memenuhi. Kemudian soal yang kedua, 2 botol yang berukuran sama berisi penuh dengan larutan garam. Rasio kandungan garam dan air pada botol pertama adalah 4:9 dan pada botol kedua adalah 3:7. Jika isi kedua botol dicampurkan, maka rasio kandungan garam dan air dari hasil campurannya adalah berapa? Oke ya, kita tidak tahu berapa mililiter garamnya di dalam, berapa mililiter airnya. Jadi kita misalkan ya, kita misalkan yang garam itu G, ya kan, kandungan garam itu G, dan kandungan air itu A. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di botol pertama. Ya. Nah, di botol pertama diketahui rasio garam banding air itu adalah 4:9. Ya. Oke, nah tetapi ini karena dia perbandingan, berarti ini adalah angka yang paling sederhana ya. Bisa jadi garamnya 4 ml, airnya bisa jadi 9 ml, atau bisa jadi 8 dengan 18 ya. Nah, kita tidak tahu faktor pengalinya di sini berapa. Ya, kita tidak tahu faktor pengalinya di sini berapa. Jadi kita misalkan aja faktor pengalinya X. Di sini juga X ya. Jadi bisa saja 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Tapi yang jelas faktor pengalinya harus sama. Karena kalau enggak mungkin dapat perbandingan seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat di botol kedua ya. Nah, botol kedua diketahui garamnya banding air itu 3:7 ya. Nah, kita tidak tahu juga ini 3 ml dengan 7 ml atau bisa jadi 6 dengan 14 dan seterusnya ya. Oh, berarti sekarang kita misalkan juga faktor pengalinya.
Kita misalkan ini faktor pengalinya Y, ini faktor pengalinya Y. Kita tidak tahu berapa. Nah, tetapi diketahui bahwa dua botol ini berukuran sama dan dua-duanya penuh. Oke ya, berarti kita tahu bahwa volume botol pertama dan volume botol kedua sama ya. Di botol pertama ada 4x garam, 9x air. Berarti ini 4x tambah 9x. Betul ya, itu isinya ya. 4x garam, 9x air. Di botol kedua ada 3Y garam dan 7Y air. Dibilang ukurannya sama, berarti ini sama dengannya. Oke, kita selesaikan. 4x tambah 9x itu adalah 13x sama dengan 3Y tambah 7Y itu 10Y. Oke. Berarti kita dapat di sini X sama dengan 10 per 13Y. Oke ya. Nah, sekarang dibilang dicampurkan, ya kan? Berarti kandungan garam di botol pertama bercampur dengan kandungan garam di botol kedua, betul ya? Kemudian air di botol pertama dengan air di botol kedua. Nah, sekarang berarti rasionya garam banding air. Ya, kita tambahkan yang di pertama dengan kedua. Garam yang di pertama 4x tambah garam di kedua itu 3Y dibagi garam di air di pertama itu 9x ditambah air di kedua itu 7Y. Nah, tidak boleh ditambahkan karena sejenis ya, tapi kita tahu X-nya adalah 10 per 13Y. Berarti kita substitusi ya, sama dengan 4 kali 10 per 13Y tambah 3Y per berapa ini? 9 kali 10 per 13Y tambah 7Y. Oke. Nah, nanti ini kamu cakar sendiri ya. Bapak langsung tuliskan hasilnya. Ini 40 per 13Y tambah 3Y itu adalah 79 per 13Y. Kemudian satunya ini 5 kali 10 50Y per 13 tambah 7Y. Ini 9 ya, 9 kali 10 itu 90 per 13Y tambah 7Y. Ini 181 per 13Y. Oke, ini prinsip pembagian pecahan. 13-nya bisa kita coret ya. Oke, nanti kamu pelajari lagi gimana prinsip pembagian pecahan. Ya, ini juga kita bisa coret ya. Kita dapat ini sama dengan 79 per 181. Jadi rasio atau perbandingan kandungan garam dan air hasil campuran adalah 79 per 181. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, ini juga masih materi persamaan eksponen ya. Jadi tentukan triple. Triple itu 3 angka X, Y, Z yang memenuhi persamaan X pangkat Y pangkat Z sama dengan 64. Nah, sifat yang kita pakai masih sama. Kita masih menggunakan persamaan eksponen. A pangkat N sama dengan A pangkat N. Berarti ini kita dapat M sama dengan N. Dan sifat pangkat dari eksponen. Ya, jadi
A pangkat N pangkat M. Nah, ini pangkatnya kita kalikan. Kita dapat A pangkat N kali M. Nah, sekarang berarti ini X pangkat Y pangkat Z sama dengan 64. Bentuknya kita bisa rubah menjadi X pangkat Y kali Z sama dengan 64. Nah, sekarang kita coba-coba. Oke ya. Kita cari 64 ini berapa pangkat berapa. Ya. Nah, yang pertama kita dapat X pangkat Y pangkat kali Z itu sama dengan 64 itu 2 pangkat 6 ya. Oke. Oh, berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2. Oke. Nah, Y-nya sekarang kita cari lagi kombinasinya. Berapa kali berapa sama dengan 6. Ya kan, untuk Y dan Z. Oh, itu ada apa aja? Bisa 2 kali 3. Betul ya? Berarti X-Y-nya 2, Z-nya 3. Oh, bisa 3 kali 2. Nah, sekarang X-Y-nya 3, Z-nya 2. Bisa 6 kali 1. Berarti Y-nya 6, Z-nya 1. Bisa 1 kali 6. Oke ya. Nah, sudah tidak ada kombinasinya ya. Oke. Nah, sekarang kita cari yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua 64 itu berapa pangkat berapa. Oh, selain 2 pangkat 6, 64 juga itu adalah 4 pangkat 3. Betul ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat X-nya sama dengan 4 ya. Betul ya. Persamaan ini. Nah, sekarang kita cari perkalian berapa kali berapa hasilnya sama dengan 3 ya. Oh, ini berarti 3 kali 1. Kan berarti Y-nya 3, Z-nya 1. Kemudian boleh juga 1 kali 3. Berarti Y-nya 1, Z-nya 3. Nah, kemudian kita juga bisa X sama ke pangkat Y kali Z itu sama dengan selain 4 pangkat 3 itu 8 pangkat 2 ya. Oh, berarti kita di sini dapat X-nya sama dengan 8. Ya kan? Oh, Y2 ini sama dengan 1 kali 2. Berarti Y-nya 1, Z-nya 2. Oh, sama dengan juga 2 kali 1. Berarti Y-nya 2, Z-nya 1. Oke, kemudian apakah ini cuma ini kemungkinannya? Oh, masih ada satu lagi ya. Itu X pangkat Y kali Z sama dengan 64 pangkat 1 ya. Oke, 64 itu 64 pangkat 1. Oh, dari sini kita dapat X-nya 64. Nah, kalau ini cuma satu kemungkinannya, yang satu ini. Y-nya 1. Z-nya. Z. Z-nya sama dengan 1. Ya. Oh, lupa. Ada batasan soalnya. X, Y, dan Z itu adalah bilangan bulat positif. Ya. Nah, sehingga kita lihat ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 semuanya ya. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 6, 1, 2, 1, 6, 4, 3, 1, 4, 1, 3, 8, 1, 2, 8, 2, 1, dan 6, 1, 1. Jadi triple XYZ-nya itu ada 9 semua. Oke. Nah, soal yang berikut ini soalnya bahasa Inggris ya, karena ini Bapak ambil dari Singapore Mathematical Olympiad ya. Jadi Olimpiade Matematika Singapura. If A equal to 8 to the power of 53, B equal to 16 to the power of 41, and C equal to 64 to the power of 27, then which of the following inequalities is true? A, B, C, D, E. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya, jika A sama dengan 8 pangkat 53 dan seterusnya, manakah pertidaksamaan berikut yang benar? A, B, C, D, E. Oke, nah ini masih materi pangkat ya. Tetapi ada sedikit triknya untuk mengerjakan soal ini ya. Kamu mesti tahu kalau kita mau membandingkan dua bilangan berpangkat, maka yang pertama kita harus tahu ya kan, basisnya harus sama. Oke ya, jadi basisnya sama, maka kita bisa langsung bandingkan pangkatnya, ya yang pangkatnya besar itu yang nilainya paling besar, ya kan? Atau yang kedua, boleh juga pangkatnya sama. Ya kan? Pangkatnya sama, maka tinggal lihat basisnya yang paling besar, itu yang nilainya paling besar. Ya, jadi ini konsep yang perlu kamu tahu. Sifat bilangan berpangkat yang dipakai di sini adalah ya seperti yang soal sebelumnya. Ya, A pangkat M pangkat N. Ya, kita tinggal kalikan pangkatnya. A pangkat M kali N. Nah, sekarang kita tinggal rubah satu-satu bentuk ini. Oke, yang pertama itu adalah 8 pangkat 53. Oke, kemudian ada yang kedua itu 16 pangkat 41. Kemudian yang C-nya itu 64 pangkat 27. Oke. Nah, sekarang lihat basisnya 8, 16 dan 64. Oke. Oh, kalau kita perhatikan dengan baik ada keterkaitan ya. Semua basisnya ini kita masih bisa sederhanakan menjadi pangkat dengan basis 2 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Pangkat lagi 53. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 41. Nah, 64 ini adalah 2 pangkat 6. Kita pangkatkan lagi dengan 27. Nah, sekarang kita gunakan sifat ini. Perkalian pangkat berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 53 itu 159. Oke, ini sama dengan 2 pangkat 4 kali 41 itu adalah
164. Oke, ini 6 kali 27 itu sama dengan 2 pangkat 162. Nah, sudah sama eksponen F, basisnya semua bawahnya. Sekarang kita tinggal bandingkan pangkatnya. 159 dengan 164 dengan 162, yang paling besar yang mana? Oh, yang paling besar 2 pangkat 162 ya. Berarti 1 pangkat 164 yang paling besar ya. Yang paling besar itu adalah 2 pangkat 164. Lebih besar berarti dari 2 pangkat 162 dan lebih besar lagi dari 2 pangkat 159. Oke, berarti ini C ya. C lebih besar dari B, lebih besar dari A. Nah, kita lihat ada jawabannya kah? C lebih besar dari B, lebih besar dari A. Bagian B ya jawabannya. Hal yang ketiga, ini juga masih dalam bahasa Inggris ya. Karena Bapak ambil soal dari kompetisi matematika di luar negeri. If X is a complex number satisfying X squared plus X plus 1 equals to 0, what is the value of X to the power of 49 plus X to the power of 50 plus X to the power of 51 plus X to the power of 52 plus X to the power of 53. Ya, oke, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jika X adalah kompleks number, bilangan kompleks yang memenuhi X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0, maka berapakah nilai dari X pangkat 49 tambah X pangkat 50 tambah X pangkat 51 tambah X pangkat 52 tambah X pangkat 53. Nah, ada beberapa rumus di dalam bentuk aljabar yang memang perlu kamu kuasai ya. Memang perlu dihafalkan untuk mempermudah kamu mengerjakan soal ini ya. Dan biasanya bagian itu sering orang bilang bagian dari trik mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Oke, yang pertama ini yang mungkin familiar, X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan X plus Y kali X min Y. Ya, kemudian yang kedua, saya nggak pakai XY ya, yang AB yang cukup familiar. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, kalau A kurang B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB. Ya, jadi tandanya di sini cuma di sini yang beda. Kalau dia tambah di sini ya tambah, kalau dia kurang di sini ya kurang. Nah, kemudian ada yang pangkat 3 ya. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu adalah A kuadrat kurang AB tambah B. Oke, ada A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu A kuadrat kurang AB tambah B kali A. Oh, ini B kuadrat ya. A tambah B. Oke. Kemudian yang kedua ada ya yang berikut, kalau dia kurang A pangkat 3 kurang B pangkat 3 itu adalah A kuadrat
tambah AB tambah B kuadrat kali A kurang B. Oke. Ya, jadi ini rumus-rumus dasar di aljabar yang memang perlu kamu hafalkan dan perlu kamu kuasai penggunaannya. Sekarang kita coba uraikan yang diketahui nih ya. Yang diketahui X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0 ya. Oh, dari sini kita dapat kalau 1 kita pindah ruaskan kita dapat X kuadrat tambah X sama dengan 1 ya. Betul ya, X kuadrat tambah X sama dengan minus 1 ya. Nah, sekarang kita coba pakai rumus yang keempat ini ya. A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ya. Nah, di sini cuma ada X dengan 1 ya. Cuma ada dua bilangan ya. Bilangan X dengan 1. Berarti bentuk ini Bapak bisa rubah menjadi X pangkat 3 kurang 1. Karena 1 pangkat 3 itu 1. Ya, Bapak tuliskan begini, kurang 1 pangkat 3 sama dengan A-nya berarti di sini X ya. Berarti X kuadrat tambah AB-nya, A-nya tadi X, B-nya 1. Berarti X kali 1, X tambah B-nya 1, 1 pangkat 2. Kali A kurang B. Tadi A-nya X, B-nya 1. Berarti X kurang 1. Nah, sekarang bentuk ini berarti bisa dirubah menjadi X pangkat 3 kurang 1 sama dengan X pangkat 2 tambah X tambah 1 kali X kurang 1. Nah, sementara X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0 kali bilangan. Itu 0 ya. 0 kali apapun itu hasilnya 0. Berarti kita dapat X pangkat 3 sama dengan 1. Oke ya. Iya, X pangkat 3 itu sama dengan, kita dapat X pangkat 3 sama dengan 1. Nah, kita boleh tarik akar pangkat 3-nya enggak? Enggak boleh ya. Kita kasih biar seperti ini. Kenapa? Karena kalau secara langsung biasanya kita akan langsung menjawab X-nya sama dengan 1. Karena 1 pangkat 3 itu 1. Nah, tapi dalam konteks soal ini X-nya tidak boleh 1. Kenapa tidak boleh 1, Pak? Karena kalau X kurang 1 ini pindah ruas jadi bagi ya. Jadi X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Kalau diganti X-nya 1, 1 kurang 1, 0. Oke, nah penyebut tidak boleh 0 dalam pembagian. Jadinya dia tidak terdefinisi ya. Wah, kalau begitu berapa X-nya, Pak? Entah berapa ya, kita nggak tahu. Karena ini kita bicara bilangan kompleks ya. Jadi kita cuma tentukan X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke soalnya. X pangkat 49 tambah X pangkat 50 sampai 53 ya. Tambah X pangkat 51 tambah X pangkat 52 tambah X pangkat 53. Nah, kita kelompokkan. Yang ini kita kelompokkan jadi 1. Yang ini kita kelompokkan jadi 1. Nah, ini trik soal lagi. Jadi, trik ini nanti akan muncul dengan sendirinya kalau kamu sudah terbiasa banyak lihat soal
banyak latihan soal ya. Oke, X49, X pangkat 50, X pangkat 51. Oh, bisa kita keluarkan X pangkat 49 ya. Nah, dalam kurung. X pangkat 49 dibagi X pangkat 49 ya. Oh, itu 1 ya. X pangkat 49 dibagi X pangkat 49. Tambah X pangkat 50 dibagi X pangkat 49. Oh, kurangi pangkatnya. 50 kurang 49, 1. X pangkat 1 tidak perlu ditulis. Tambah X pangkat 51 dibagi X pangkat 49. Oh, kurangi pangkatnya. 51 kurang 49, 2. Ini ada X pangkat 52 dengan X pangkat 53. Bapak tidak mau keluarin X pangkat 52 atau 53, tapi Bapak mau keluarinnya X pangkat 51 ya. Pak, kenapa 51, Pak? Nah, nanti di step selanjutnya kamu akan lihat kenapa X pangkat 51 yang dikeluarin ya. X pangkat 52 dibagi X pangkat 51, kurang pangkatnya ya. Berarti X pangkat 1. Tambah X pangkat 53 dibagi X pangkat 51, X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 49 kali 1 kali X pangkat 2. Oh, ini sama ya. X pangkat 2 tambah X tambah 1. Sama ya. Berarti ini 0. Tambah, kita nggak punya X pangkat 51. Ya kan? Kita juga nggak punya nilai X-nya berapa. Yang kita punya X pangkat 3. Ya kan? Oh, 51 itu bisa kita rubah menjadi 3 kali 27. Nah, ini alasannya ya. Kenapa yang dikeluarkan X pangkat 51, bukan X pangkat 52, bukan X pangkat, kalau 53 nggak mungkin ya, bukan X yang lain ya. Kali X tambah X pangkat 2, sudah ada juga. Sama dengan negatif 1. Nah, ini 0 ya. Bilangan berapapun dikali 0 hasilnya 0. Sama dengan X pangkat 3 diketahui 1. Berarti 1 pangkat 27 kali minus 1. Nah, 1 pangkat 27 itu adalah 1. 1 kali minus 1, minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 1. Oke, demikian pembahasan latihan soal. Selamat belajar.